Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Budur 08 channel. Kali ini menu berbuka puasa. Apa lagi buka puasanya? Oh, lontong kare spesial untuk Budur bersama Masjid Al-Majirin. Nah, ini Mas apa? Nafan. Rafa ya Allah. Oh, Mas Rafa ya. Ya. Sukses selalu. Assalamualaikum Mas Bima. Itu yang mana? Menu hari ini lontong sayur ayam kampung. Pak dipanggil Pak. Kloter kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala li kulli syai'in sababan wa anzala 'ala 'abdihi kitaban mu'ajjaban fihi min kulli syai'in hikmatun wa hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyraful khaliqati ajaban wa ahban wa askalahum hasabun salat wa ala alihi wa ashabihi as-sajdatin mujarrad. Allahu ta'ala bi'idhnihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين الآية wa ma yaqaha illa bil qadri hakim. Bapak Ibu hadirin jemaah salat Isya dan salat Tarawih insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-41 ayat yang ke-35 dan 35. Bahwasanya antara dan keburukan tidak sama. Walasastawis hasanatu walasayyi'ah. Antara yang baik dengan yang buruk tidak akan sama. Ibarat seperti air dan minyak, tidak akan
bisa bersatu meskipun ditempatkan di badan yang sama, tugas yang sama, tapi tidak akan bisa bersatu. Dalam kita bermasalahnya adalah kita bertemu dengan berbagai macam manusia, berbagai macam tipe corak manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Di dalam surat Fussilat itu dijelaskan bagaimana kita berinteraksi dengan berbagai macam jenis manusia. Ketika kita ada orang yang misalnya berbuat jelek kepada kita, itu maka tolak kejelekan itu dengan kebaikan. Kalau kita bisa melakukan hal itu, pastilah nanti di antara kita akan timbul suatu waliyul hamid, pertemanan, saudara, teman setia yang satu dengan yang lainnya pasti akan menunggu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan anugerah yang itu kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mempunyai jiwa yang besar, mempunyai anugerah barokah berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dua orang yang bisa melakukan hal itu. Pertama, orang yang sabar, yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai jiwa yang besar. Hadirin sholat Isya dan sholat tarawih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Jawa ketika zaman dahulu, ketika akan berumah, biasanya padi yang terkelupas itu bukan karena bukan alunnya, bukan amarti alun itu berkok ini berkok itu, karena ini adalah gesekan satu dengan yang lainnya, sehingga padi itu bisa terkelupas. Kemudian mereka dikali syukur ibu bapak lantas dibutuh nutup gagah lumpang dengan pak dengan alun itu. Hadirin jemaah yang berbahagia, karena gesekan di antara padi yang terkena alun itu nanti akan terkelupas. Rasulullah SAW adalah sosok seseorang yang sangat cerdas, sangat brilian. Beliau mempersaudarakan dua sahabat yang satu dengan yang lainnya nanti berinteraksi satu dengan lainnya, menjadikan beragama itu menjadi mudah, beragama itu mudah. Yang pertama adalah Salman Al-Farisi, yang kedua adalah Abu Darda. Dua pribadi yang berbeda. Salman Al-Farisi asalnya adalah dari sekitar Iran, kemudian Abu Darda adalah salah satu sahabat yang terakhir kali masuk agama Islam di periode sahabat. Abu Darda terkenal dengan ibadahnya yang rajin, yang teguh. Setiap hari selalu sholat, selalu melakukan puasa sunat. Setiap hari, tidak ada satu hari pun yang tidak dilewatkan kecuali dengan sholat, kecuali dengan puasa. Kemudian malam harinya beliau bangun untuk mendirikan sholat malam. Itu dilakukan terus-menerus sampai orang dan berkomentar rupanya datang sudah meninggalkan dunia karena tidak mau lagi dengan dunia. Hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya berpuasa, malam harinya pada sholat malam. Hadirin,
sholat tarawih dan sholat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bersentuhan dengan Rasul rupanya oleh Salman Al-Farisi kemudian akan memberikan nasihat diri punya hak bagi diri, punya hak atas diri, istri punya hak atas diri. Hadirin yang berbahagia, ketika malam harinya akan bangun sholat malam sehabis sholat isya, beliau kemudian dicegah oleh Salman Al-Farisi. Ketika siang harinya beliau kemudian menyebutkan hidangan kepada Salman Al-Farisi. Kemudian kalau kamu tidak mau makan, saya juga tidak mau makan. Jadi siang harinya ketika itu beliau juga jadi menyelesaikan puasa. Malam harinya juga sholat malamnya ketika malamnya tidak sholatkan malam. Hadirin yang ada yang berbahagia, ketika itu akhirnya dia pada Rasulullah SAW. Mengapa komplek? Karena dia sudah tidak bisa melakukan puasa siang hari dan malam harinya, sedikit terakhir mendirikan sholat. Hadirin yang berbahagia, ternyata nasihat yang diberikan oleh Salman Al-Farisi itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermasalah tetapi juga dirikanlah sholat malam dan kemudian istirahat. Jangan memforcer diri sendiri dengan ibadah yang terlalu, karena sesuatu yang terlalu tidak ada keinginan untuk kita terhadap diri kita. Istirahat, dirikan sholat, memasak dan bersenang-senang. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan sebagainya tidak dimaafkan. Hidayah bertauhid, nasib Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.